Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Di sini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Fajr. Kemarin sudah saya bacakan dari ayat 15 sampai dengan ayat ke-19, bahwa sesungguhnya Allah itu mengatakan kepada orang-orang kafir, seandainya mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah, bukan berarti Allah itu memuliakannya. Dan juga bila mana Allah itu menyempitkan rezekinya, maka bukan berarti Allah itu menghina dirinya sebagai seorang manusia. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu mengatakan bahwa itu semuanya itu adalah sesuatu prasangka yang salah. Bila mana kita itu merasa bahwa diri kita itu diberi kekayaan yang berlimpah, kesehatan yang tidak ada sakitnya, kemudian anak yang cantik dan yang pintar, itu bukan berarti kita itu dimuliakan. Karena apa? Allah memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang Allah itu kehendaki. Makanya apa? Allah itu mengatakan kala. Kala itu berarti sekali-kali tidak. Itu adalah sesuatu prasangka yang tidak benar. Kamu jangan mengatakan kamu itu dimuliakan bila mana kamu itu menjadi orang kaya tetapi kamu itu tidak memuliakan anak yatim. Kemudian yang kedua yaitu apabila mana kita itu merasa kaya itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu adalah prasangka yang tidak benar. Bila mana kita itu tidak pernah mengajak atau memberikan makan kepada orang miskin, itu. Kemudian yang ke ayat yang ke-19, kita itu jangan menyangka bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah suatu kemuliaan bila mana kita itu masih kemilikan harta atau warisannya orang lain. Harta atau warisannya orang lain. Sehingga apa? Dengan hal tersebut, walaupun dia itu kaya, itu mereka itu tidak dianggap sesuatu yang dimuliakan. Kemudian yang ayat ke-20 dikatakan wa tuhibunal mala hubban jamma, dan kamu suka sekali harta kesukaan sampai yang keji. Di sini dikatakan di mana saja pintunya akan kamu hantam pintu itu sampai terbuka. Kalau di dalamnya ada harta, halal dan haram itu tidak diperdulikan. Menipu dan mengecoh tak dihitung.
bahkan menjual imannya atau menjual negaranya atau menjual kepercayaan dari rakyatnya, itu mereka semuanya itu langgar. Di sini dikatakan hubban jamma itu cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Kita cinta dunia boleh, cinta dengan rumah kita boleh, cinta dengan mobil kita boleh, cinta dengan kita itu cinta akan kendaraan kita atau motor kita juga boleh. Mungkin kita cinta dengan rumah kita sehingga kita itu merawat rumah kita, mungkin setahun sekali kita mengecatnya atau dan sebagainya. Itu berarti kita cinta kepada harta. Akan tetapi di sini yang tidak boleh itu adalah sesuatu yang berlebihan, hubban jamma, yang berlebihan. Karena orang yang berlebihan mencintai sesuatu terutama harta, maka akan timbul sesuatu yang negatif. Dia pingin kaya, cinta dengan harta, dan dia takut miskin. Dia akan melakukan semuanya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik mereka lakukan. Seperti yang sekarang itu di berita-berita, rakyat memberikan pajak, tetapi banyak pajak yang diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Karena mereka yang menyelewengkan apa yang diamanahkan itu orang tersebut adalah cinta dunia yang berlebihan. Menganggapnya kalau dia itu kaya, dia itu akan kekal. Bila mana dia itu kaya, dia itu akan dihormati oleh orang terus-menerus. Bila mana dia itu kaya, kita menganggapnya bahwa Tuhannya telah memuliakan dia. Padahal pada saat Allah itu marah, semuanya akan bisa lenyap dengan seketika, dengan cepat dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut dalam ayat yang ke-21 Allah itu memberikan suatu peringatan kepada manusia tentang tentang hari kiamat. Biar manusia itu biar manusia itu selalu introspeksi diri. Di dunia ini bukan hanya untuk mencari kekayaan saja, bukan hanya mencari harta saja, bukan mencari uang saja atau emas permata saja, atau tanah pekarangan yang banyak dan sebagainya. Akan tetapi ada sesuatu yang akan kita alami esok hari, yaitu hari kiamat. Makanya Allah itu mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Benar apabila kelak bumi itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Besok itu bumi itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sehingga kesombongan, kecongkaan, cinta akan dunia, penghinaan terhadap anak yatim, enggan membantu fakir miskin, kemudian mereka itu melakukan kecurangan, itu semuanya itu akan hancur dan akan lenyap. Akan hancur dan akan lenyap. Nggak akan ada yang tersisa semuanya. Karena Allah itu akan menghancurkan, yaitu dengan goncangan, dengan benturan yang sangat dahsyat. Karena dalam suatu ayat yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menghantamkan sekali saja antara bumi dengan bulan, sehingga bumi dan bulan itu hancur lebur.
Bagaimana kalau itu terjadi, sedangkan kita itu merasakan mungkin hanya gempa yang sangat kecil saja, itu kita itu bisa porak-poranda semuanya. Apalagi pada saat Allah itu menghancurkan dan menggoncangkan bumi ini dengan dahsyatnya, sehingga bumi itu akan jadi datar, semuanya itu akan runtuh dan akan menjadi debu, dan itu bagaikan apa? Bagaikan fata morgana saja, dan segala sesuatu berubah kepada kehancuran. Karena apa? Kiamat itu datang. Berarti semuanya itu akan datar, kemudian semuanya itu akan runtuh, dan semuanya itu akan menjadi debu. Bila mana hari kiamat itu akan datang, hari kiamat itu sudah datang. Berarti itu adalah sebagai suatu introspeksi diri kita. Semuanya itu akan hancur dan akan lenyap. Kalau kita itu melihat suatu riwayat, mungkin pada masanya Rasulullah, yaitu Sa'labah, yang dia itu kaya raya, tetapi dia itu sudah keluar dari ajaran yang diatur oleh Allah Ta'ala, kemudian dia jauh dari keimanannya. Allah itu melenyapkan hartanya dengan menenggelamkan semua hartanya ke dalam bumi. Kemudian apa dikatakan? Idza jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Kemudian datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat itu mulai hadir berbaris-baris. Berarti apa? Setelah bumi itu dihancurkan dan menjadi datar, semuanya menjadi debu, kemudian apa? Allah itu datang. Datanglah Tuhan, bahwasanya segala perkara itu akan dibuka, segala manusia itu akan dihisap, baik maupun buruknya manusia atau amalnya manusia itu akan ditimbang. Allah itu akan datang, akan tetapi apa? Datangnya Allah itu bagaimana? Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Tuhan itu akan datang, dan hari itu bukanlah hari dunia ini lagi. Kemudian ulama itu mengatakan, memberikan arti bahwa yang datang ialah perintah Allah, bukan Allah itu sendiri. Kemudian apa? Ibnu Katsir mengatakan, dan datang Tuhan engkau, kata beliau, yakni kedatangannya karena akan memutuskan semua perkara-perkara hambanya. Yang demikian itu ialah setelah semuanya memohonkan syafaat daripada Allah Ta'ala. Berarti apa? Besok itu setelah bumi itu dihancurkan, kemudian bumi itu menjadi datar dan debu, Allah itu akan datang, dan manusia itu semuanya akan dihisap. Perbuatannya itu akan ditimbang, perbuatannya itu akan diadili. Pada saat Allah itu datang, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala semuanya dalam keadaan bersujud, dengan keadaan yang sangat takut, sekali. Sehingga apa? Dengan hal tersebut kita itu harus mawas diri. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa kita itu selalu diikuti oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib Atid, yang semuanya itu menulis apa yang kita lakukan, bukan hanya per jamnya,
bukan hanya per menitnya, bahkan per detik apa yang kita lakukan, semuanya itu ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan pada saat itu manusia itu semuanya itu merasa takut. Bagaimana ini? Kemudian para nabi juga mengatakan, "Hei Adam, kamu sebagai nabi yang awal, mintakanlah ampunan atau syafaat kepadaku, kepada kami, kepada Allah Ta'ala untuk kami." Tetapi Nabi Adam itu mengatakan tidak. Sampai akhirnya sampai dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah, sebelum Rasulullah itu dihisab dan masuk surga, itu Rasulullah itu memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Syafaat yang akan diterima manusia yang pertama yaitu memudahkan atau meringankan pada saat kita itu ada di padang mahsyar, yaitu Telaga Kausar. Itu adalah pertolongan Nabi Muhammad kepada umatnya. Bila mana umatnya itu di bumi ini atau pada saat hidup, ia selalu bersolawat ketika mendengar nama Rasulullah atau Muhammad dan sebagainya. Kemudian dia itu menyempurnakan air wudhunya dengan berdoa. Itu syafaatnya pertama. Karena dalam keadaan takut semuanya. Sehingga Rasulullah itu dikatakan maqamam mahmuda, yaitu orang yang paling terpuji di antara manusia-manusia yang lain, karena yang bisa berbicara itu hanya Rasulullah saja. Yang lain itu hanya diam saja. Sehingga pada saat itu pada saat Allah itu datang, wal malaku soffan soffa, yaitu malaikat juga hadir dan berbaris. Dikatakan soffan soffa itu malaikat itu berbaris seperti sof solat. Sofnya itu yang lurus dan yang rapat. Berarti berbarisnya itu lurus dan rapat. Mungkin kalau kita sebagai manusia sholatnya lurusnya iya, karena mungkin ada tandanya untuk kita itu berada di sofnya, akan tetapi rapatnya itu kadang manusia itu tidak bisa. Kita membuat soft itu kan lurusnya bisa, mungkin lurus, tapi yang rapat itu yang sulit. Karena manusia itu kadang berdampingan atau bersentuhan dengan saudaranya sendiri, itu mungkin agak suker, merasa dirinya mungkin kaya, merasa dirinya mungkin punya jabatan. Karena yang dikatakan rapat dalam suatu hadis yaitu antara bahu dengan kaki itu sama-sama nempel. Bukan hanya kakinya saja yang nempel, tapi bahunya itu nempel. Itu yang dikatakan rapat dan lurus. Tapi kan kalau sekarang mungkin lurusnya iya, tapi rapatnya itu mungkin yang tidak bisa, karena mungkin ada tendensi yang lainnya. Tapi para malaikat itu datang dan berbaris di hadapan Allah Ta'ala itu dalam keadaan rapat dan lurus, nggak ada namanya lubangnya. Berarti kalau kita itu sholat seperti softnya malaikat, berarti antara bahu dengan kaki nempel, dan
jaraknya kaki kanan dengan kaki kiri itu sepanjang bahu kita. Itu seperti itu. Kemudian apa? Waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan akan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Berarti apa? Setelah Allah itu datang, kemudian malaikat itu sudah berbaris dengan barisan yang sangat rapat, dan mereka dengan hormatnya, dengan kehadiran Allah Ta'ala. Kemudian apa? Allah itu memerintahkan kepada malaikat, yaitu apa? Waji'a yauma idzin bi jahannama, dan akan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Sehingga apa? Oleh karena neraka jahanam itu adalah satu di antara berbagai makhluk Allah Ta'ala, niscaya berkuasalah Tuhan mendatangkan neraka jahanam itu dengan alat kekuasaan yang ada padanya, sehingga makhluk dapat melihatnya dengan jelas. Berarti apa? Para malaikat itu menarik neraka jahanam. Karena apa? Neraka jahanam itu adalah arqaul ba'ir, yaitu apa? Sumur yang sangat dalam. Sumur yang sangat dalam. Karena apa? Bila mana ada batu kemudian dijatuhkan ke neraka jahanam, dari atas sampai bawah, itu sampai bawahnya itu 70 tahun perjalanan. Ditarik. Itu dilihatkan pada saat kita itu di padang mahsyar. Allah itu menyuruh malaikat untuk menarik atau mendatangkan neraka jahanam. Kilu sing arane neraka, yang dulu pernah saya katakan dalam firman-firmanku dan ayat-ayatku. Dan di pada saat itu karena apa? Kekuatannya malaikat itu, satu malaikat bisa mengangkat arsy-Nya Allah Ta'ala. Kita kan nggak tahu arsy-Nya Allah Ta'ala itu seberapa. Dan kita juga nggak boleh bertanya seberapa besar dan luas arsy-Nya Allah. Karena kalau kita itu bertanya dan ingin mengerti, itu bukan menambah iman kita, dan itu adalah pertanyaan bid'ah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Itu apa? Digotong. Karena kekuatannya malaikat, satu malaikat itu bisa mengangkat arsy-Nya Allah Ta'ala. Sedangkan sedangkan neraka jahanam itu ada 70.000 kail atau 70.000 tongkat untuk dibawa oleh malaikat. Ada yang mengatakan itu adalah sebagai pancingan, atau biasa disebut dengan rapi tampar. Rapi tamparnya itu ada 70.000, dan satu rapi tamparnya atau satu kailnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti apa? Mengangkat neraka jahanam mudahnya itu apa? Di situ ada gojekane sebanyak 70.000 gojekan. Kemudian setiap gojekane itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Di 70.000 malaikat. Berarti apa? Malaikatnya itu kalau 70.000 pengail atau rapi tampar dikalikan 70.000, berarti malaikatnya kurang lebih hampir 4.999 malaikat.
Sehingga apa? Manusia itu apa? Dikatakan yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan manusia itu dengan melihat nerakanya baru ingat apa yang ia lakukan di dunia ini karena merasa takutnya. Berarti apa? Pada saat kita itu dilihatkan neraka, kita baru ingat, oh iya, aku mien nang neraka apa nang di dunia, amal saya itu seperti ini saja, yang saya lakukan itu seperti ini saja. Bahkan apa? Orang maksiat itu menyesalkan apa yang ia lakukan di dunia. Karena apa? Melihat neraka tersebut. Ngerti yo, nek neraka kaya ngono aku mien nang donya ora melakukan maksiat. Itu orang yang maksiat. Tetapi apa? Orang yang beriman atau orang yang soleh juga menyesal. Karena apa? Mereka itu mengatakan sedikit sekali amal soleh yang aku perbuat. Berarti antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ketika melihat neraka jahanam itu, mereka itu sama-sama menyesal. Tetapi apa? Allah itu mengatakan wa anna lahu dzikra, padahal apa gunanya pada saat itu kita itu menyesal. Sing wis ya wis, yang akan dilalui ya kita lalui saja. Seperti kita menjadi siswa, di saat kita itu masuk kelas untuk melakukan suatu ujian, kemudian ujian itu sudah diserahkan kepada gurunya, kemudian itu dia keluar, dia mengatakan, oh iya, kayak asline jawabannya kaya ngene, kok aku jawabnya kaya ngene. Itu sudah nggak ada namanya gunanya menyesal seperti itu. Begitu pula apa? Kita sebagai manusia, kalau kita itu sudah melihat apa namanya neraka itu, berarti apa? Tidak ada guna pada saat itu penyesalan. Di sini dikatakan pada hari itu baru timbul sesal oleh manusia, padahal apalah gunanya penyesalan lagi, roda hidup tak dapat lagi diputar ke belakang. Yang dihadapi sekarang adalah hasil kelalaian di zaman yang lampau. Berarti apa? Semuanya itu kita itu apa? Lebih baik kita itu menyesal sekarang, selalu ingat apa yang akan terjadi, daripada kita itu menyesal yang akan datang. Makanya dikatakan dalam ayat ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan berkata, wahai alangkah baiknya jika aku dari semula telah bersedia untuk penghidupanku ini. Untuk penghidupanku ini, itulah satu keluhan penyesalan atas sesuatu yang tidak akan dapat dicapai lagi. Berarti apa? Semuanya itu tidak ada gunanya walaupun dia itu mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita itu besok di akhirat mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau kita itu mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati pada saat kita itu sudah di alam yang lain atau pada masa yaitu yaumul hisab, itu sudah tidak ada gunanya. Makanya apa? Umar bin Khattab itu kalau setiap setiap hari Jumat, beliau itu selalu muhasabah diri atas kesalahan dan apa yang pernah ia lakukan. Apalagi sebelum Umar itu menjadi Islam. Bahkan apa penyesalan Umar itu apa yang dia dulu lakukan. Itu apa?
Umar itu sampai memukul-mukul tubuhnya, merasa sedih. Bahkan Imam Tirmizi juga selalu menyesal apa yang pernah ia lakukan, kealpaan yang selalu ia lakukan, dan ia itu selalu menangis, dan tangisannya itu dalam suatu riwayat itu menyebabkan Imam Tirmizi itu menjadi buta. Karena kalau kita itu melihat, kita itu mendengar apa itu hari kiamat, kita itu akan sangat takut. Apalagi kita, Rasulullah saja itu sangat takut kalau beliau itu selalu menerangkan ayat-ayat tentang hari kiamat. Bahkan Abu Bakar itu pernah mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa engkau itu beruban?" Kemudian Nabi Muhammad itu mengatakan, "Aku itu sangat takut dengan hari kiamat. Ketika aku itu membaca surat Hud, membaca surat Amma Yatasa'alun, kemudian surat-surat yang lainnya yang menerangkan tentang hari kiamat. Karena takutnya tentang hari kiamat itu tumbuhlah uban di kepalanya Rasulullah. Rasulullah tumbuhnya uban karena mikir ke hari kiamat. Kalau manusia tumbuh uban mungkin karena dia itu sudah tua, mungkin dia juga mungkin karena mikir ke utang yang banyak. Tapi Rasulullah itu punya uban itu karena mikir kedahsyatannya hari kiamat yang akan datang. Karena pada saat itu neraka jahanam itu didatangkan atau ditarik oleh para malaikat. Neraka jahanam itu tidak tidak hanya diam tapi bersuara. Bersuaranya yaitu safir dan syahik. Dengkuran ke dalam dan dengkuran keluar. Kalau kita itu mendengkur, ada dengkuran ke dalam, ada namanya suara yang ke dalam, ada suara yang keluar. Berarti neraka itu bersuara. Sehingga dengan hal tersebut Rasul jangan sampai kita itu nanti di hari yang akan datang atau di yaumul hisab kita itu mengatakan, ya laitani qadamtu li hayati. Itu sudah tidak ada guna. Ini saja yang bisa saya bacakan sampai ayat yang ke-24, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau penjelasan yang kurang bisa dipahami karena mungkin masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.